Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Nah, kamu benar-benar luar biasa bisa dapat memaksa keluar dua lelaki tua yang berada di usia di mana kami hampir mati. Andai saja Anda adalah seseorang dari sekte penjara langit kami, ucap orang tua yang memimpin. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, King Sui memiliki sedikit reaksi. Dia melihat bahwa lawannya sepertinya merasa kasihan. Dia mencoba merasakan tingkat kultivasi lelaki tua itu, dan merasa bahwa itu harus sedikit lebih kuat dari Tianyu Liangyi setelah dia mencapai terobosan. Melihat mereka dari jauh, King Sui tidak berani ceroboh. Rompi lapis baja dan pedang biduk telah kehilangan efeknya ketika dia menerobos kaisar bela diri. Itu pada dasarnya tidak memiliki efek lain. Di setiap dunia kultivasi, akan ada senjata dan armor yang paling cocok, yang dikenal ajaib untuk tahap itu. Bahkan seorang kultivator Xiantian akan menemukan senjata kaisar bela diri tidak berguna, karena dia tidak akan mampu menahan aliran kekuatan dari senjata itu. Senjata yang bagus untuk King Sui sekarang adalah palu dewa petir bintang valet, serta item yang ditempa dari kotstel 10.000 tahun. Mungkin mengenakan satu set pakaian berkabung putih bersih, memberinya sedikit tambahan aura dunia lain. Dia melihat ke kejauhan dari aula duka dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Faktanya, banyak orang dari Mu Clan juga khawatir. Jika sesuatu terjadi pada King Sui, maka semuanya di sini akan berubah menjadi kehancuran. Jika King Sui menang, maka klanmu akan memiliki keagungan seekor harimau yang mendaki gunung. Hanya satu perbedaan akan menghasilkan dua hasil yang sangat berbeda. Banyak orang dari kota telah datang, masing-masing berasal dari latar belakang yang terhormat atau berpengaruh. Saat ini, mereka juga diam-diam mengamati apa yang terjadi di udara agak jauh. King Sui dan dua pria tua dari sekte penjara langit ada di sana. Setelah mengeluarkan palu dewa petir bintang valet, King Sui merasa jauh lebih tenang. Aura yang kuat mulai merembes perlahan dari tubuhnya dan saat itulah orang tua di seberangnya tidak bisa lagi melihat pemuda ini sebagai anak muda. Dia benar-benar lawan yang kuat. Matahari siang sangat cerah dan indah. Itu sudah memasuki musim dingin. Kedua lelaki tua itu mengenakan pakaian berwarna ungu dan sabre penjara langit yang mereka pegang berwarna ungu juga. Di bawah matahari, mereka memancarkan cahaya berwarna ungu dan cahaya yang tajam dan menakutkan. Nah, kita berdua berada di usia di mana hidup kami akan segera berakhir dan kami tidak punya waktu bertahun-tahun untuk hidup. Kami bahkan tidak tahu kapan terakhir kali kami bertengkar. Kami berharap Anda dapat membiarkan kami menikmati laga ini. Jika kamu mati hari ini, mereka semua harus mati juga. Pedang yang dipegang oleh orang tua yang memimpin mengeluarkan suara keruh. King Sui melihat sepasang mata yang keruh dan tak bernyawa itu. Jika bukan karena warna cerah pakaiannya dan aura kuat yang dimiliki lelaki tua itu, King Sui akan berpikir bahwa orang ini sudah mati. Semua orang di sekte penjara langit tampaknya memiliki karakter seperti itu. Ini hanyalah masalah waktu sebelum kalian semua musnah. Akan aneh jika bukan ini masalahnya. Sirkulasi darah di tubuh King Sui tumbuh semakin cepat, sampai-sampai wajahnya terasa seperti ada kemacetan darah. Nak, jika kami diganggu oleh anak muda sepertimu meskipun kami sudah hidup sampai usia ini, maka tidak ada gunanya kami terus hidup. Kami mungkin juga menjatuhkan diri kami sendiri sampai mati. Hari ini, Anda hanya akan bisa memimpin klanmu menuju kemakmuran setelah membunuh kami dengan kemampuan Anda sendiri, ucap lelaki tua dengan fisik kekar itu secara bertahap. Orang tua bungkuk lainnya tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak awal. Orang tua Mu Clan telah memberitahunya bahwa pria tua ini tuli dan bisu. King Sui merasa sangat aneh.
Dia tidak menyangka akan ada orang dengan tingkat kultivasi ini yang masih bisa tuli dan bisu. Dia seharusnya tidak lahir di negara bagian ini. Namun, dia seharusnya tidak mempertimbangkan hal ini. Apa yang paling penting baginya saat ini adalah untuk memusnahkan dua monster tua ini. Ayo mulai. Tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak. Ucap orang tua itu mengguncang pedangnya dan bangkit dari Jadewater Hawk berkepala serigala. Orang tua lainnya juga bangkit dan berdiri tidak jauh dari orang tua pertama. King Sui memegangi palu dewa petir bintang violetnya. Dia tidak menyangka kedua lelaki tua ini cukup tidak tahu malu untuk melawan 2 lawan 1 sejak awal. Meskipun dia berharap ini menjadi hasil akhirnya, dia masih merasa itu adalah masalah yang rumit. Itu karena dia akan menderita keterbatasan besar. Namun, ini adalah pertempuran yang masih harus dia lawan. Dan karena pertarungan itu tak terhindarkan, tidak perlu membuang-buang waktu. 9 langkah istana, klang-klang. Siluet King Sui bersinar dan 9 langkah istana yang menakjubkan dilepaskan. Ini adalah cara utama dia bisa menjaga dirinya sendiri aman. Gerakan King Sui menyebabkan mata kedua pria tua itu bersinar dan mereka memaksa diri untuk berhenti. Namun, mereka masih dengan cepat berlari dan secara berurutan menyerang King Sui dengan 2 sabre penjara langit berwarna ungu. Setelah bekerja sama selama bertahun-tahun, kombinasi keduanya bisa dikatakan sempurna. Setelah beberapa putaran perdebatan, King Sui merasa sulit baginya untuk menggunakan beberapa teknik pembunuhannya. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki 9 langkah istana untuk diandalkan, dia tidak akan bisa melawan mereka. Dentingan logam di udara berdering secara berurutan, menciptakan lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya yang seperti gumpalan hitam di udara. Semua orang menonton adegan ini dari jauh. Tinju Mu King mengepal erat. Dia lebih gugup daripada orang lain dari Mu Clan. Semua kehidupan Mu Clan terhubung ke King Sui. Jika King Sui gagal, maka seluruh Mu Clan akan hancur. Setelah bertukar puluhan gerakan, King Sui tahu bahwa lawan-lawannya tidak habis-habisan. Hal yang sama berlaku untuk dia. Gunakan baja terbaik untuk membuat bilahnya. Jurus pembunuh seseorang harus digunakan pada waktu yang paling tepat untuk disebut jurus pembunuh. Melemahkan. Mata emas berapi, Ki Kaisar dan jimat langit yang menurun. Klang-klang-klang. Dia juga memanggil Raja Iblis Babi Ngepet di tengah jalan hanya untuk menggunakan Vajra Subdues Demons. Setelah serangkaian efek melemah, kemampuan orang tua itu diturunkan menjadi sekitar 1200 bintang sementara kekuatan King Sui sekitar 1100 bintang. Namun, King Sui bisa menebusnya dengan 9 langkah istana dalam hal kecepatannya. Jika dia berurusan dengan salah satu pria tua saja, itu akan sangat sederhana. Namun, hasil 1 tambah 1 biasanya bukan 2. Bahkan mungkin bisa melebihi 3. Dengan koordinasi yang hebat antara kedua lelaki tua ini, tidak ada kesempatan baginya untuk melepaskan gerakan mematikan. Hal lain adalah bahwa kedua lelaki tua itu sepertinya memberikan segalanya, tidak peduli bahkan jika kedua belah pihak menderita banyak korban. Ini juga menciptakan masalah besar bagi King Sui. Jika hanya satu dari mereka yang mengeluarkan semuanya, maka dia mungkin masih bisa menemukan celah. Namun, ketika 2 orang yang sangat terkoordinasi akan habis-habisan melawan satu lawan itu akan berada dalam pengaturan. Duar. Menginjak 7 bintang, palu dewa petir bintang Valet King Sui memblokir sabre penjara langit yang tuli dan bisu. Mundur sambil memanfaatkan dampaknya, King Sui kemudian melambaikan tangannya untuk memanggil laba-laba setan berkepala 5. Jimat surgawi, jimat kekuatan dewa, jimat perisai ilahi. Klang-klang-klang. Dia dengan cepat menamparkan 3 jimat pada laba-laba setan berkepala 5 sementara itu menutupi 2 pria tua yang sedang menyerang dengan jaringan racun korosif. 2 monster tua dari sekte penjara langit dengan cepat mundur. Bahkan mereka tidak berani melakukan kontak dengan web seperti itu dengan mudah. Akan lebih baik jika mereka memiliki keraguan. Pikiran King Sui berputar sangat cepat.
Dia perlu memisahkan kedua lelaki tua itu. Jika tidak, dia tidak akan bisa menang. Dia memegang palu Dewa Petir Bintang Ungu di satu tangan sambil memegang bola besi beracun dengan tangan lainnya. Namun, dia tidak dapat menemukan kesempatan yang tepat. Swoosh! Laba-laba setan berkepala 5 tiba-tiba menembakkan untaian jaring laba-laba ke arah salah satu pria tua itu, sementara King Sui dengan cepat bergerak di sebelah lelaki tua itu, memukul dengan palu Dewa Petir Bintang Valet dari samping. Duar! Dia kemudian menembakkan bola besi frosted beracun. Ciu-ciu! Untuk menghindari bola besi frosted beracun, lelaki tua itu dengan cepat mundur. Bagaimanapun, mereka tidak berani menerima bola besi buram yang ditembakkan oleh seseorang dari kultivasi King Sui. Dengan King Sui tepat di sampingnya, dia bahkan tidak bisa memblokir senjata tersembunyi dan hanya bisa memilih untuk mundur untuk menghindar. Apa yang diinginkan King Sui adalah memaksa lelaki tua itu mundur. Orang tua lainnya terangkat, ingin bertemu lagi dengannya, tetapi saat itu web racun korosif memblokir jalannya. Saat itulah King Sui tiba-tiba menyerah untuk mengejar lelaki tua pertama dan dengan sekejap, klang, dia muncul di belakang lelaki tua yang telah terkena jaringan racun korosif. Dia membanting palu Dewa Petir Bintang Valetnya. Pukulan mengamuk, duar. Orang tua itu ditempatkan di tempat di mana ada jaringan racun korosif besar di depannya dan palu mematikan di belakangnya. Dia tidak menyangka pemuda ini bisa melepaskan pukulan yang begitu kuat. Dia menyadari bahwa itu bukanlah sesuatu yang dapat dia terima. Satu-satunya kesempatannya adalah korosif poison web di hadapannya. Dia bisa mencium bau busuk yang menusuk datang dari itu. Orang tua lainnya berlari dengan cepat. Laba-laba setan berkepala 5 tidak bisa menahannya. Orang tua yang sedikit bungkuk menebas menuju korosif poison web. Saat itu, sepenuhnya siap untuk ini, King Sui membuang tali pengikat iblis di lengan bajunya. Siu! Saat dia melakukan itu, dalam sekejap, dalam jeda singkat, jaringan racun korosif mengikat orang tua itu. Ini belum berakhir. Wush! King Sui melambaikan tangannya sekali lagi. Jaring laba-laba beracun Black Jade mendarat di atas lelaki tua itu di atas kondisinya saat ini. Terdengar suara klak lalu teriakan ngeri. Baru pada saat itulah lelaki tua dengan tubuh yang kuat itu berhasil bergegas. Dia melambaikan pedangnya dan menebasnya ke arah jaring racun, seolah-olah dia ingin menebasnya. Orang tua di jaring itu terperangkap dan jaringan racun korosif terus-menerus merusak tubuhnya. Ketika seseorang terjebak oleh jaring semacam itu, jika dia tidak bisa menghancurkannya, pada dasarnya dia akan tamat. Ini kecuali tubuhnya begitu kuat sehingga bisa menahan racun korosif yang menakutkan itu. Namun, tingkat kultivasi kedua lelaki tua ini sepertinya belum mencapai keadaan itu. Karena itu, King Sui menghela nafas lega. Dengan kematian orang tua ini, yang satunya tidak akan menimbulkan masalah. Nak, kau mendekati kematian. Orang tua itu tiba-tiba berteriak keras. Dia mengeluarkan pil obat berwarna hitam seukuran kenari. Itu diselimuti oleh asap hitam. Orang tua itu memakannya dan dalam beberapa saat, asap hitam yang samar-samar tampak menutupi orang tua itu sepenuhnya. Puff! Tiba-tiba, lelaki tua itu memuntahkan seteguk darah berwarna hitam ke pedangnya. Whoosh! Sky Prison Sabre berwarna ungu itu berubah menjadi pedang pertempuran hitam pekat dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Pada saat inilah King Sui tiba-tiba merasa bahwa lelaki tua itu telah menjadi satu dengan pedang penjara langitnya. Ini adalah perasaan. Status satu dengan pedang. King Sui memikirkan keadaannya satu dengan Raja Iblis Babi Ngepet. Sangat disayangkan bahwa Raja Iblis Babi Ngepet masih lemah dan teknik penyatuan dengan Raja Ngepet miliknya juga tidak kuat. Kalau tidak, dia mungkin bisa menggunakannya. King Sui tidak berani ceroboh. Orang tua di korosif poison web telah menghilang, tetapi pria tua yang tampak kekar ini seperti dewa pembunuh, memancarkan niat membunuh yang kuat yang akan membuat seseorang merinding. Pil obat apa itu? Untuk berpikir bahwa itu memiliki efek seperti itu, sepertinya aku telah meremehkan para alkemis di dunia 9 benua.
King Sui memanggil kembali laba-laba setan berkepala 5 dan menatap pria tua yang seperti iblis sekarang. Mereka telah memberi diri mereka nama Sky Prison Immortal Duo, tetapi diam-diam, orang lain menyebut mereka duo iblis penjara langit. Mati, Slaas. Seperti dewa kematian, lelaki tua itu tiba-tiba menyerang ke arah King Sui, menebas dengan pedangnya. Serangan pedang itu bukanlah serangan yang mencolok, tapi merupakan salah satu yang mengandung kekuatan yang tak terlukiskan. Wajah King Sui menjadi pucat, dan kakinya menginjak tanpa henti, bergerak ke kanan langsung kiri, dan dengan sangat cepat melambaikan palu dewa petirnya untuk memblokir serangan pedang itu. 10.000 petir besar. King Sui merasa cemas. Itu terlalu menakutkan. Tidak disangka ada kekuatan yang begitu mengerikan. Duar, Kraas. King Sui menerima tebasan ini, dan palu dewa petir bintang valet dikirim terbang, darah segar menyembur keluar tanpa henti. Orang tua itu berhenti sejenak, tetapi pulih dengan sangat cepat dan dia langsung berlari ke arah King Sui sekali lagi dengan sekejap. Wush, klang. Wajah King Sui pucat karena menderita luka yang cukup parah, dan merasa sulit untuk menangkis serangan pedang kali ini. Dia mengeluarkan kristal fisik card yang diberikan almarhum Tuan Tua Muklan, dan dengan cepat menamparkan 2 kristal fisik card pada dirinya sendiri, satu untuk meningkatkan pertahanannya, satu lagi untuk meningkatkan kecepatannya. Pada awalnya, King Sui tidak ingin bergantung pada barang-barang eksternal ini, tetapi akhirnya, dia tidak punya pilihan untuk menggunakannya. Setelah menerapkannya, ketika dia mengeluarkan kartu fisik kristal yang mengurangi kecepatan dan ingin membuangnya, dia dengan cepat mengeluarkan jimat racun sakit hati dan melemparkannya ke arah lelaki tua yang sekarang tidak terlalu jauh. Siuh, klang. Jimat racun sakit hati pasti akan mengenai dan item pengurang kecepatan lainnya sepertinya akan mengenai juga. Kristal fisik card yang dia tampar pada dirinya sendiri langsung menyatu ke dalam tubuhnya dan lapisan, selubung cangkang, tampaknya telah terbentuk di permukaan kulitnya. Pada saat yang sama, tubuhnya dipenuhi energi, terutama di kakinya. Ini adalah perasaan saat kecepatannya bertambah. Orang tua itu secara bertahap melambat sebelum dia berhenti tidak jauh dari King Sui, menyebabkan King Sui merasa bingung. Meskipun efek dari pengurangan kecepatan kristal fisik card sangat bagus, itu seharusnya tidak menyebabkan lawannya berhenti. Ketika King Sui melihat matanya, dia akhirnya mengerti bahwa itu karena jimat racun sakit hati telah bekerja. Saat ini, sepasang mata yang suram itu dipenuhi dengan rasa sakit dan penyesalan. Dalam satu pandangan, King Sui dapat menebak bahwa lelaki tua ini telah melakukan sesuatu yang telah dia sesali sebelumnya, dan itu adalah sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Namun, itu adalah sesuatu yang bisa membuatnya menyesal seumur hidup. Baginya, itu seperti mimpi buruk. Pemandangan yang tidak pernah bisa dilupakan lelaki tua itu muncul di depan mata lelaki tua itu. Atau lebih tepatnya, dapat dikatakan bahwa dia tidak dapat lagi membedakan apakah itu kenyataan atau halusinasi. Karena itu adalah sesuatu yang telah dia lakukan dan sekarang, dia melihatnya dengan benar. Dia melihat adegan dia membunuh istri dan anak-anaknya sendiri. Dalam adegan itu, dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia sekarang tahu bahwa dia telah dijebak oleh orang lain dan seseorang telah menggunakan mesmerizing heart powder padanya. Dia hanya mengetahui ini di kemudian hari. Saat itu, pihak lain ingin mendorongnya sampai habis. Istri dan anak-anaknya telah memanggilnya berulang kali, memintanya untuk bangun. Ada juga 2 anak kecil yang baru berusia 3 tahun dan menangis dan memanggil ayah mereka. Namun, dia masih membunuh mereka. Orang tua itu gemetar. Dia menjadi lebih kuat sejak itu dan meskipun dia telah memusnahkan seluruh klan musuhnya, itu tidak cukup untuk menghapus penyesalan di hatinya, terutama ketika dia mengingat tangisan tak berdosa dari putra dan putrinya yang berusia 3 tahun yang memanggil dia, ayah mereka. Mereka masih anak-anak dan mereka adalah anak-anaknya. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar tahan melakukan hal seperti itu kepada mereka. Selama bertahun-tahun,
dia telah terbangun dari tidurnya karena rasa sakit dari penderitaan mental ini. Sampai hari ini, dia belum menikahi wanita lain dan tidak memiliki anak lagi. Ayah, dalam adegan itu, dua anak kecil yang tak berdaya memegangi kakinya, memanggilnya tanpa henti. Tetesan darah mengalir di sudut bibirnya. Tidak peduli apakah seseorang jahat atau baik, mereka tetap manusia dan mereka masih memiliki emosi. Peristiwa ini bisa dikatakan menjadi beban yang membebani hati lelaki tua itu. Setiap kali dia mengingatnya, dia akan memiliki keinginan untuk bunuh diri. Dan setiap saat, hatinya akan seolah-olah dipotong berulang kali. King Sui melihat bahwa darah terus mengalir dari sudut bibir lelaki tua itu dan menghela nafas lega. Fakta bahwa lelaki tua itu terluka adalah hal kedua. Yang terpenting, cedera mental akan menyebabkan lebih banyak kerusakan daripada kerusakan fisik. King Sui tidak menyangka bahwa jimat racun sakit hati benar-benar dapat melumpuhkan lelaki tua ini. Dia tahu bahwa itu bisa memunculkan apa yang paling meresahkan. Siapakah yang dapat menjalani hidup tanpa penyesalan, yang tidak pernah mereka lakukan salah? Tidak ada yang sempurna dan heart toxin talisman bisa membuat mereka mengingat apa yang mereka sesali atau yang paling menyakitkan mereka. Pada saat itu kondisi mental orang tersebut akan menjadi sangat rapuh dan bahkan mungkin menjadi gila karena kesakitan. The Heart Toxin Talisman juga bisa membuat orang yang gegabah mengembangkan ilusi, menyebabkan mereka merasa mati rasa dan melakukan hal-hal yang biasanya mereka tidak berani lakukan. Inilah betapa menakutkannya Heart Toxin Talisman. Itu menyerang pikiran seseorang. Jimat racun sakit hati dimaksudkan untuk digunakan untuk berurusan dengan orang jahat dan akan lebih baik jika itu adalah penjahat yang memiliki petunjuk kemanusiaan, sehingga dapat digunakan untuk menyerang pikiran orang tersebut. Namun, jika orang itu berdarah dingin, itu praktis tidak berguna. Namun, masih mungkin untuk membuat lawan mati rasa karena keinginan seseorang. Mustahil bagi seseorang untuk benar-benar hampa dari emosi dan keinginan. Jelas bahwa lelaki tua ini belum mencapai tahap tanpa emosi. Dia sudah kalah. King Sui tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Saat ini, dia bisa membunuhnya dengan mudah. Namun, King Sui tidak melakukannya. Dia ingin membiarkan orang tua itu berpikir kembali ke masa lalu atau lebih tepatnya untuk bertobat. Meski menyakitkan, terkadang itu adalah sarana untuk mengingat kembali masa lalu. Karena itu, dia tidak mengambil tindakan apapun. Orang tua itu sedikit gemetar sebelum dia berkata, "Bisakah kamu berjanji padaku satu hal?" Suaranya sangat parau. King Sui juga merasa vitalitas lelaki tua itu hampir habis. Dia hanya memiliki waktu hidup paling lama setengah hari lagi. Ketika seseorang berada di ranjang kematiannya, bahkan kata-katanya akan terdengar baik. Lagi pula, tidak ada salahnya dia mendengarkan. Karena itu, King Sui mengangguk. "Aku punya waktu setengah hari lagi untuk hidup, tapi Anda tidak perlu khawatir. Saya akan bunuh diri. Saya hanya berharap Anda tidak menghalangi perjalanan saya pulang ke tempat saya ingin mati." Saat ini, wajah lelaki tua itu tampak sangat tenang. King Sui ragu-ragu sebelum dia mengangguk. Sekte Penjara Langit telah dibubarkan dan tidak akan bisa bangkit kembali. Ini adalah takdir, ucap lelaki tua itu secara bertahap, seolah-olah dia bisa merasakan emosi King Sui. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, King Sui sekarang bisa yakin. Masalah dengan Sekte Penjara Langit telah berakhir. Dia mengangguk dan menatap orang tua itu. Keduanya terdiam. King Sui sedang menunggu lelaki tua itu pergi. Orang tua itu memandang matahari yang seterang biasanya. Namun, hati lelaki tua itu terasa berat. Setelah bertahun-tahun, dia masih tidak bisa melupakan dirinya sendiri. Dia selalu menganggap dirinya orang yang tidak berperasaan, tetapi dia sekarang tahu bahwa dia baru saja menipu dirinya sendiri selama ini. Pertarungan mereka dimulai di udara dan akhirnya dipindahkan ke tanah. Orang tua itu melihat ke arah orang tua lainnya yang telah terkorosi oleh jaringan racun korosif dan tidak jauh darinya. Orang tua itu kemudian memasukkan Sky Prison Sabre ke dadanya.
Dia sekarang bisa dipersatukan kembali dengan istri dan anak-anaknya. Dia sekarang bisa menjelaskan kepada mereka apa yang terjadi saat itu. Dia bisa bertobat di hadapan mereka. Dia sangat merindukan mereka. King Sui berdiri di sana dengan tenang, melihat pria tua yang perlahan jatuh tetapi tersenyum tenang. King Sui menghela nafas panjang. Orang tua itu bisa dikatakan bebas sekarang. King Sui menempatkan lelaki tua itu ke Jadewater Hawk berkepala serigala, bukan malam memindahkan pedangnya. Dia menyaksikan Jadewater Hawk berkepala serigala meninggalkan pandangannya dan pada saat itulah darah segar menetes di sudut bibirnya. Dia menghapusnya. Lukanya tidak terlalu serius tapi juga tidak ringan. Namun, dia bisa merawatnya sendiri. Dia menyingkirkan jaring laba-laba beracun Black Jade dan sabre penjara langit berwarna ungu lainnya. Dia menang. Mungkin melihat siluet yang tidak dianggap terlalu tinggi itu. Namun, pada saat ini, dia merasa dia bahkan lebih tinggi dari puncak gunung yang mencapai awan. Dia menang. Banyak orang dari klanmu menghela nafas lega. Pada titik hidup dan mati, banyak dari mereka merasa sangat takut. Mungkin banyak dari mereka mungkin tidak takut mati, tetapi mereka tidak bisa menahan atmosfer sebelum kematian tiba. Selain itu, banyak dari mereka tidak bisa melepaskan segalanya dan pasti akan memiliki hal-hal yang tidak bisa mereka letakkan. Itu seperti bagaimana orang yang bunuh diri cenderung menjadi orang yang tidak lagi memiliki apapun di dunia ini yang akan mereka rindukan, dan mereka merasa kecil hati dengan dunia ini. Tiba-tiba, lebih banyak orang datang untuk memberi penghormatan setelah masalah selesai. Seiring waktu berlalu, semakin banyak sekte yang kuat dari kota mengirim orang ke sana. Bahkan ada beberapa dari sekte dan klan terkemuka yang tidak lebih lemah dari sekte penjara langit yang telah mengirim perwakilan. Ada juga orang-orang dari Dong Klan dan Sun Klan juga. Sepanjang jalan hingga sore hari, ketika mereka bersiap untuk memindahkan peti mati, terdengar suara seseorang yang datang untuk memberi penghormatan. Klan Pedang Dewa telah tiba. Banyak orang dari klanmu tercengang. Untuk berpikir bahwa sekte paling kuat di kota, klan Pedang Dewa telah datang. Mu Fengyang dengan cepat melangkah mengenakan pakaian berkabungnya. Pada tahap ini, mereka masih terkejut ketika mendengar bahwa orang-orang dari klan Pedang Dewa telah datang. Lebih dari 10 orang datang. Yang memimpin adalah seorang pria parubaya yang berdiri tegak, mengenakan satu set pakaian putih dengan beberapa bagian berwarna emas. Sebuah pedang panjang berwarna merah tua disulam di pakaiannya, memberikan pria yang berwibawa dan tampan itu sebuah watak yang tajam. Senior, saya mendengar bahwa leluhur tuamu klan meninggal. Leluhur tua kami telah mengirim kami ke sini untuk memberi penghormatan. Pria parubaya itu menyatukan tangannya dan berkata kepada Mu Fengyang, "Tolong bantu saya mengucapkan terima kasih. Silahkan lewat sini." Mu Fengyang berkata dengan tenang. Orang apa itu Mu Fengyang? Bagaimana mungkin dia tidak mengerti alasan mengapa mereka datang? Hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah karena klanmu sekarang memiliki hak untuk memasuki lingkaran faksi terkuat di kota. Dengan demikian, klan Pedang Dewa telah tampil untuk membangun hubungan baik dan menjadi teman atau sekutu dengan mereka. Kemungkinan lain adalah bahwa mereka ada di sini untuk memeriksa kemampuan mereka dan kemudian, ketika mereka masih menderita korban, untuk menghentikan potensi ancaman ini sejak awal saat itu masih berkembang. Namun perwakilan klan Pedang Dewa yang dikirim adalah junior. Oleh karena itu, kemungkinan besar itu adalah kemungkinan pertama. Ini adalah kesempatan besar untuk Muklan. Setelah pria itu memberi penghormatan, dia tidak tinggal lama dan berbalik untuk pergi. Mu Fengyang menyuruhnya pergi sendiri. Senior, setelah pemakaman, leluhur tua berharap semua orang bisa bertemu. Ketika Mu Fengyang mengirimnya ke pintu, pria itu berkata dengan lembut kepada Mu Fengyang, "Baiklah, saya pasti akan menemukan satu hari dan pergi sendiri. Senior, tidak perlu lagi mengantar kami pergi. Kami akan pergi." King Sui memperhatikan dari jauh ketika pria itu pergi. Klan Pedang Dewa melakukannya dengan sangat baik dan tidak mengejar hal-hal yang tidak penting. Misalnya,
Dengan kematian orang tua Muklan, siapa yang telah membunuh dua orang tua dari sekte penjara langit? Bahkan jika mereka tahu bahwa itu dia, mereka tidak bertanya. Bagaimanapun, mereka ada di sini untuk menghadiri pemakaman. Prosesi pemakaman berjalan sesuai rencana. Waktu yang tepat dipilih untuk orang tua itu dimakamkan. Itu adalah hari yang melelahkan secara mental bagi King Sui dan dia kembali untuk istirahat lebih awal. Di alam Valet Jade Immortal, King Sui berbaring di tempat tidur, merasa santai. Semuanya telah berakhir dan dia telah menuai banyak penghargaan. Sayang sekali dia tidak bisa kembali untuk tahun baru. Hal-hal di sini masih membutuhkan waktu. Dia telah berjanji pada orang tua Muklan dan dia akan perlu membantu Muklan memperkuat posisi mereka di sini sedikit lebih sebelum dia pergi. Berkultivasi, membuat formasi, menggambar jimat, memurnikan racun, dan menempa. Ada banyak hal yang harus dilakukan King Sui. Setiap hari King Sui akan mengatur formasi 9 istana 8 trigram sekali tetapi dia akan gagal setiap saat. Dia sekarang sudah terbiasa. Seolah-olah itu akan menjadi tidak normal jika dia berhasil. King Sui tidak tahu dia keras kepala. Saat ini, formasi dualitas Minutes dan 9 langkah istana telah mencapai level yang cukup tinggi. Akan sangat sulit untuk membawa mereka ke level yang lebih tinggi. Dia akan membutuhkan lebih banyak waktu. Formasi kecil 5 elemen adalah pelatihan yang membutuhkan koordinasi dengan orang lain. Dan dengan demikian, King Sui tidak mempelajarinya terlalu banyak setelah dia mengajarkannya kepada Mu King dan yang lainnya. Saat ini, selain mempelajari formasi 9 istana 8 trigram, dia menghabiskan sebagian besar usahanya pada formasi pengumpulan roh. Meskipun King Sui telah mengatur formasi sebelumnya dan dapat melakukannya meskipun hampir tidak berhasil, ada banyak manfaat bagi formasi pengumpulan roh. Misalnya, jika beberapa tanaman obat yang berharga digunakan untuk membentuk formasi, itu dapat memungkinkan tanaman obat untuk tumbuh lebih baik dan kualitasnya juga akan meningkat pesat. Itu juga bisa digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan binatang iblis. Itu bahkan bisa digunakan untuk meningkatkan kecepatan kultivasinya jika dia mengatur formasi di sebelahnya saat dia berkultivasi. King Sui mengatur formasi pengumpulan roh di alam Valet Jade Immortal di mana ramuan obatnya berada. Melihat banyak formasi pengumpulan roh sedang disiapkan, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kemampuannya untuk mengatur formasi pengumpulan roh semakin kuat. Ini membuatnya sangat bahagia. Meskipun dia hanya menyiapkan formasi pengumpulan roh kecil, itu tidak berarti bahwa kehebatan mereka sangat rendah. Mereka hanya kecil dalam hal ukurannya. Jika kemampuannya untuk membuat formasi adalah untuk meningkatkan, kehebatan formasi pengumpulan roh kecil tidak akan menjadi sesuatu yang diremehkan juga. Masih ada formasi kecil penyegelan roh yang belum dilihat oleh King Sui. Namun, dia bisa memiliki pemahaman singkat tentang apa yang bisa dilakukannya hanya dengan mendengar namanya. Hanya saja saat ini, dia tidak memiliki informasi konkret tentang itu. Inilah mengapa dia belum memiliki rencana untuk mempelajari formasi kecil penyegelan roh kecil ini. Dia telah pergi cukup lama dan buah misterius akan segera matang lagi. Ada juga buah suci es salju. King Sui juga telah mengumpulkan banyak item yang tidak digunakannya untuk saat ini. Karena rasio waktu di alam Valet Jade Immortal meningkat, jumlah item yang terkumpul juga meningkat. Dia juga telah mengumpulkan cukup banyak buah vermilion. King Sui telah membuat anggur dari sejumlah besar bunga plum itu dan menyimpannya. Ikan dan makhluk lain di kolam juga berkembang pesat. Meskipun ada lebih banyak laba-laba sekarang, kolam itu sangat besar dan ikan hitam serta penyu berkembang biak dengan sangat cepat. Apalagi, tidak ada kasus kematian yang wajar. Selain itu, ini adalah alam Valet Jade Immortal dan hal-hal yang tumbuh di sini lebih kuat secara spiritual daripada yang normal. Meskipun ada banyak binatang iblis seperti laba-laba, mereka cenderung makan sekali setiap setengah bulan dan tidak makan banyak setiap kali. Namun, mereka makan lebih banyak daripada orang. Keesokan harinya, dia bangun pagi seperti biasanya.
Berdasarkan kebiasaan dunia 9 benua, mereka harus memberi penghormatan kepada orang mati di hari kedua. King Sui bergabung dengan mereka untuk memberi hormat dan menawarkan dupa kepada orang tua Muklan. Karena mereka pergi sangat awal dan lokasinya tidak terlalu jauh, para pelayan baru mulai menyiapkan sarapan ketika mereka kembali ke Muklan. King Sui pergi untuk latihan paginya. Mu Fengyang memandang King Sui, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu tetapi akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. "Apakah Anda akan pergi?" King Sui baru saja menyelesaikan latihan paginya ketika suara Mu King terdengar. "Apakah kamu dengan sabar menungguku pergi?" King Sui tersenyum dan bertanya dengan menggoda. "Aku sangat ingin kamu tidak pernah pergi." Mu King berkata dengan serius. Setelah dia mengatakan ini, dia menyadari betapa menyesatkannya itu. Merasa malu, dia memalingkan muka. "Ini akan menjadi tahun baru segera dan saya tidak akan bisa pulang tepat waktu. Saya berencana untuk tinggal di sini untuk tahun baru sebelum saya pergi," ucap King Sui tersenyum. "Betulkah?" ucap Mu King memandang King Sui dengan heran. "Ada 1 bulan lagi di tahun baru dan jika dia akan menghabiskan tahun baru di sini, dia harus tinggal setidaknya selama 40 hari. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan pergi dalam beberapa hari ini. Oleh karena itu, ketika dia mendengar bahwa dia hanya akan pergi setelah menghabiskan tahun baru di sini, mungkin menyadari bahwa dia sepertinya merasa telah mendapatkan harta karun. Ketika dia melihat senyum hangat King Sui menatapnya, dia meliriknya dengan malu-malu. King Sui tidak memilih untuk tinggal di sini untuk tinggal di tahun baru, juga bukan karena dia tidak tahan berpisah dengan Mu King. Dia tetap tinggal untuk memperkuat fondasi klan Mu, dan karena itu, dia ingin membantu Mu King melatih tim yang kuat dalam formasi dalam sebulan. "Kamu tidak akan bisa bersantai selama sebulan ini," ucap King Sui tersenyum. Mu King tertegun sejenak dan dengan cepat tahu apa maksud King Sui. Dia berkata dengan gembira, "Saya akan mendengarkan apa yang Anda katakan." Ketika seorang wanita seperti dia mengatakan sesuatu seperti ini, King Sui merasakan perasaan kesemutan sampai ke tulangnya. Hari ini, Mu King masih mengenakan 1 set pakaian berkabung seputih salju dan tampak begitu cantik, dia seperti bunga teratai salju di salju. Temukan beberapa orang yang paling setia kepada Anda, masih muda, dan paling potensial menjadi senior dan yang lainnya juga. Beri tahu senior untuk menemukan orang yang paling dia percayai. King Sui berkata dengan santai. Dia tahu bahwa Mu King akan bisa mengerti apa yang dia maksud. Mu King mengangguk dengan gembira sebelum berangkat untuk makan bersama King Sui. Syukurlah, ada beberapa orang di Muklan yang kini berada di tingkat dasar di bidang koordinasi dalam formasi dan beberapa di antaranya bahkan sudah menguasai tahap dasar. Mu King adalah orang dengan tingkat penguasaan tertinggi dan dia juga yang terkuat dan pekerja keras dari semuanya. Orang lain di Muklan juga telah bekerja sangat keras. Mereka semua adalah elit dan karenanya bisa dikatakan sangat cerdas. Bagi Muklan dan yang lainnya, ini adalah kesempatan bagi mereka. Masing-masing dari mereka berusaha keras untuk belajar. Mereka berlatih, makan dan bahkan hidup bersama. Mereka menstandarkan jadwal hidup mereka, makan kemudian berkultivasi. Apa yang dibutuhkan untuk formasi adalah kerja tim dan semakin besar kerja tim, semakin besar kekuatan yang dilepaskan. Klanmu telah mengirim banyak orang pergi, meninggalkan kurang dari 10%. Orang-orang ini telah dipilih dengan hati-hati dan King Sui berencana melakukan yang terbaik untuk melatih mereka, untuk membiarkan dirinya juga merasa nyaman. Mereka terus makan bersama. Inilah yang diinginkan Mu King. Setelah mereka makan, King Sui menatap Mu King untuk menunjukkan bahwa dia akan pergi lebih dulu. Mu King tetap tinggal dan bergabung dengan Mu Fengyang, Mu Qian dan yang lainnya di ruangan yang sunyi. "Kakek, ayah." Setelah memasuki ruangan, Mu King memandang mereka dengan ekspresi yang rumit. Orang-orang di sini adalah keturunan langsung dari klan Mu, berasal dari cabang utama dan milik generasi Mu Qian.
Hanya ada segelintir dari mereka yang merupakan generasi Mu Fengyang dan tidak banyak dari generasi Mu Qian. Nak, jika ada yang ingin kau katakan, silakan saja. Apakah King Sui akan pergi? Tanya Mu Qian memandang Mu Qing. Dia juga khawatir sekarang karena leluhur tua tidak ada lagi. Jika King Sui pergi, klanmu akan berada dalam kondisi yang sangat baik. Meskipun mungkin tidak ada orang yang secara terbuka mengacau dengan Mu Clan, akan ada beberapa yang akan melakukannya dalam kegelapan. Oleh karena itu, mereka juga khawatir sekarang karena tidak ada seorang pun di Mu Clan yang akan dapat mendukung Mu Clan. Mu Qian melihat kekecewaan Mu Qing dan berpikir bahwa King Sui akan pergi. Dia juga tidak tahu harus berkata apa. Dilihat dari situasinya, putrinya dan King Sui tampaknya tidak berjalan dengan baik. Ketika dia memikirkan ini, dia juga merasa sangat tidak berdaya. Saat Mu Qing melihat ekspresi Mu Qian, dia tersipu dan berkata, "Ayah, apa yang kamu pikirkan? King Sui hanya akan pergi setelah tahun baru. Dia akan memberikan beberapa formasi kepada orang-orang dari klanmu, dan datang untuk meminta saya untuk menemukan beberapa orang yang setia kepada klanmu." Mendengar kata-kata Mu Qing, mata Mu Fengyang, Mu Qian dan orang lain dari klanmu berbinar-binar. Pada usia mereka, mereka dapat melihat banyak hal dengan sangat jelas. Misalnya, tidak mungkin King Sui tinggal di Mu Clan. Bahkan mereka tahu itu dan karenanya mereka tidak berpikir untuk terus bergantung pada King Sui. Kali ini, melawan Sekte Penjara Langit membuat mereka mengerti betapa menakjubkan formasi itu. Leluhur tua sudah tidak ada lagi dan jika Mu Clan ingin kembali bersama dalam jangka pendek, cara terbaik untuk melakukannya adalah melalui formasi. Ini adalah rencana jangka panjang yang bisa mereka ambil dan mereka semua menatap Mu Qing dengan senang hati. Junior dari klanmu ini sekarang memainkan peran paling penting. Mereka tahu bahwa ini adalah poin penting bagi mereka dan mereka tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Jika tidak, kemungkinan Mu Clan akan dimakan oleh orang lain. Sepertinya mereka harus berusaha keras kali ini. King Sui datang ke tempat pelatihan di Mu Clan. Ini adalah tempat dengan ruang terluas dan ada juga arena di tengahnya. Bahkan sekarang, ada juga orang yang berlatih di sini. Namun, jumlahnya tidak banyak. Setelah mereka semua melihat King Sui, mereka menyambutnya dengan hormat. Tidak lama kemudian, sekelompok orang berjalan. Ada sekitar 100 orang. Dong Yan, Sun Yan dan yang lainnya juga ada di sekitar. King Sui secara khusus memanggil mereka. Saat ini, klanmu dan klan Dong telah bergabung. Ini bagus juga. Ada 20 orang seusia Mu Fengyang, yang sebagian besar pernah bertemu King Sui sebelumnya. Itu karena sebagian besar dari orang-orang ini adalah orang-orang yang telah memasuki pegunungan penetrasi langit sebelumnya. Ketika mereka melihat King Sui, mereka juga sangat bahagia. Saat ini terdapat lebih dari 30 orang dari berbagai kelompok umur. Meskipun mereka tidak luar biasa, orang-orang lainnya jauh lebih lemah. Ada juga sekelompok 40-50 anak muda tetapi kebanyakan dari mereka berusia 30-an. Orang-orang ini semua tahu beberapa dasar formasi dan dibagi menjadi 3 kelompok. Mu Qing memimpin satu kelompok, Mu Qian memimpin satu kelompok dan Mu Fengyang memimpin kelompok terakhir. Namun, King Sui lebih memperhatikan pengajaran Mu Qing, Dong Yan dan Sun Yan. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan ini kepada yang lain. Dia lebih memperhatikan formasi mengikat. Di sisi lain, yang lain akan difokuskan untuk memulai dengan formasi kecil 5 elemen dan formasi dualitas terkecil. Hari ini, King Sui berencana untuk membagikan kepada mereka 5 elemen esensi kecil. Namun, orang-orang di mata formasi mempelajari 5 elemen kecil esensi yang berbeda dari orang lain. Ini adalah hak istimewa orang-orang untuk ditempatkan di mata formasi. Ini akan memungkinkan kehebatan mereka menjadi lebih kuat dari biasanya. Jenis esens kecil 5 elemen ini dapat digabungkan dengan ki asli Xiantian dan seperti teknik bela diri, hanya membawa manfaat. Ki dari Xiantian menyampaikan ini kepada beberapa dari mereka, hanya untuk menegaskan kembali pentingnya mata formasi.
Hal ini memungkinkan sisanya untuk mengelilingi mata formasi. Hanya dengan mata formasi di sekitar mereka akan dianggap sebagai entitas yang kuat. Tanpa mata dari formasi atau jika mereka dipisahkan, kekuatan individu mereka bukanlah apa-apa. Oleh karena itu, mereka sekarang menjadi sangat jelas dan merasa bahwa melakukan ini adalah hal yang baik. Ini adalah sesuatu yang ingin mereka lihat. King Sui sudah tahu bahwa Mu Qing memiliki harta karun tertinggi. Melihat gelang suci itu memancarkan aura hangat, dia mengerti kenapa dia bisa meningkat begitu cepat. Yang membuat King Sui paling bahagia adalah dia memiliki bakat luar biasa dalam menguasai teknik kaki. Duality Steps telah mencapai tingkat penguasaan yang tinggi. Latihan untuk formasi itu membosankan tapi semuanya dipenuhi dengan kemauan dan kesabaran yang kuat. Itu karena jika mereka ingin bertahan dan membuat terobosan untuk diri mereka sendiri, ini adalah kesempatan terbaik bagi mereka. Mereka tidak boleh melepaskannya dan harus mencoba yang terbaik. King Sui memimpin Mu Qing sepanjang formasi dualitas minutes, melesat kemana-mana. Dia akan memaksanya untuk berada dalam formasi selama 2 jam setiap hari dan kemudian membiarkan dia mengatur formasi. Kecepatan dan kehebatannya juga berubah tanpa henti. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Dalam 7 hari terakhir, transformasi yang terjadi luar biasa. Esens kecil 5 elemen yang mereka kembangkan mulai memberikan efek yang cukup bagus. Itu karena selama periode ini, King Sui juga menggunakan pil obat, termasuk melakukan pembersihan kotoran ringan. Sejak dia mulai melakukannya, dia memutuskan untuk melakukan yang terbaik untuk itu. Dia tidak peduli dengan hal-hal kecil ini dan dengan demikian kemajuan yang dibuat anggota Mu Clan sangat pesat. Namun, pada hari ini, Mu Fengyang berencana mengunjungi klan Pedang Dewa. King Sui berencana bergabung dengannya, karena dia tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Mu Fengyang. Jika tidak, apa yang telah mereka lakukan sebelumnya akan sia-sia. Untuk waktu yang sangat lama, klan Mu masih membutuhkan Mu Fengyang berada di sekitar untuk melakukan tembakan. Mu Fengyang tidak menolak niat King Sui untuk bergabung dengannya. Alasan klan Pedang Dewa menunjukkan rasa hormat kepada Mu Fengyang adalah semua karena King Sui. Faktanya, klan Pedang Dewa tidak tertarik pada klan Mu tetapi hanya tertarik pada King Sui. Namun, mereka tahu bahwa klan Mu memainkan peran penting di sini. Yang lainnya tinggal di Mu Clan dan melanjutkan pelatihan mereka. Tempat itu masih diisi dengan formasi duality minutes. Salah satu alasannya adalah untuk pelatihan, sementara alasan lainnya adalah untuk keselamatan Mu Clan. Klan Pedang Dewa terletak di sepanjang perbatasan kota dan mereka mendominasi area barat dan kembali menghadap pegunungan penetrasi langit. Sebuah sungai besar melewati dasar gunung, dengan bangunan padat yang membentang dari dasar gunung ke puncak. Di sisi lain tebing, ada pahatan pedang besar. Itu adalah pedang batu yang luar biasa. King Sui menatap patung pedang raksasa yang diukir dari batu. Itu memancarkan niat membunuh yang kuat. King Sui memandang Mu Fengyang dan memperhatikan bahwa mereka berdua tercengang oleh pemandangan pedang batu. Ada banyak orang luar biasa dengan kekuatan yang berbeda-beda. Pematung pedang batu ini pasti seseorang yang kuat. Hanya master yang paling mencengangkan yang bisa mengukir niat membunuh mereka ke dalam pedang batu. Pengerjaan dan kekuatan pahatan tidak dapat diabaikan. Sculpting itu seperti drawing. Master of the Drawing Realm dapat menyebabkan orang berkeringat deras hanya dari melihat satu kata yang digambar. Inilah pesona seni. Tidak hanya sang master membutuhkan latihan yang luar biasa tetapi teknik mereka harus dibawa ke titik kesempurnaan. Melihat ke depan ke jalur pegunungan di dekatnya, kemiringan lerengnya kecil tetapi jalurnya berliku-liku dan berputar ke atas. Di kaki gunung, sekelompok orang sedang berjaga tetapi ada juga orang yang keluar masuk. Orang-orang ini berseragam, dengan pedang tersulam di dada. Terkadang warna pisaunya berbeda tetapi selalu satu pedang. Meskipun bayangan pedangnya sedikit berbeda, tanpa banyak tebakan orang bisa tahu bahwa mereka adalah anggota klan Pedang Dewa. King Sui melihat-lihat dengan santai.
Berpikir kembali ke pemakaman, perwakilan paruh baya dari Sekte Pedang Dewa memiliki pedang panjang merah tersulam di dadanya. Kebanyakan orang yang bergerak memiliki sulaman pedang panjang berwarna merah, hijau atau biru, tetapi kekuatan mereka lebih lemah dibandingkan dengan perwakilan paruh baya. Kalian yang telah tiba, tolong berhenti di tempat kalian berada. Ketika King Sui dan Mu Fengyang pergi ke mulut jalan gunung, seorang pemuda berjalan dari kerumunan, mengulurkan pedang panjangnya untuk memblokir jalan King Sui dan Mu Fengyang. Anak muda, bisakah Anda menyampaikan pesan bahwa klan Mu ada di sini untuk dikunjungi? Mu Fengyang berkata sambil tersenyum. Anda dari Mu Klan, aku akan membawamu ke dalam. Para petinggi sudah memberitahu kami bahwa jika Anda tiba, Anda bisa langsung masuk ke dalam. Sikap pemuda itu segera berubah dan dia berkata dengan hormat. Matanya secara tidak sengaja menatap King Sui beberapa kali. Semua orang tahu bahwa klan Mu bergantung pada pria muda yang kuat, tetapi tidak ada cara untuk memastikan apakah orang yang berdiri di sampingnya adalah orang yang sebenarnya telah menghancurkan Sekte Penjara Langit. Apa menurut kalian pemuda itu orangnya? Dia tidak memiliki kemiripan dengan keturunan klan Mu. Ucap pria muda itu menunggu sampai King Sui pergi sebelum dia menumpahkan pikirannya. Generasi muda dari klan Mu hanya memiliki Mu King dan beberapa orang biasa-biasa saja. Dari apa yang saya lihat dia jelas bukan salah satu dari mereka, jawab salah satu dari mereka yang lebih tua dan lebih dewasa. Saudara Yan, tampaknya pemuda itu adalah guru super, segera seseorang berkata dengan terkejut. Kedengarannya benar, jika bukan dia, apa gunanya bagi Mu Klan untuk membawa anggota generasi muda untuk acara ini? Memang benar, jika bukan karena pemuda itu, klan Mu mungkin akan menjadi lemah seperti sebelumnya. Mengikuti jalur gunung ke atas, anak muda dari Sekte Pedang Dewa memimpin di depan, King Sui dan Mu Fengyang mengikuti dari belakang. Sambil berjalan, keduanya mengamati arsitektur di sekitarnya. Ada deretan anak tangga di sini, meski kemiringan tangganya kecil. Dari kejauhan, melihat ke atas secara diagonal ke puncak gunung, sulit untuk merasakan kemiringan lereng. Saat melakukan perjalanan di jalur pegunungan, secara tidak sengaja, sebuah langkah kecil akan muncul. Mereka melanjutkan perjalanan menuju puncak gunung. Di atas gunung, itu sangat luas tetapi bangunannya lebih sedikit. Ada lebih dari selusin kelompok bangsawan, anak muda yang memimpin King Sui dan Mu Fengyang memimpin mereka menuju istana yang berada di area tertinggi. Meskipun manor itu yang tertinggi, itu bukan yang terbesar. Rumah bangsawan di sini tidak bisa disebut mewah, meski mengusung suasana yang berat dan mengesankan. Itu karena bangunannya dibangun dari batu-batu besar. Meskipun beberapa warna tampak sangat cerah, rumah bangsawan yang berdiri di depan King Sui tampak tidak berubah dari tampilan aslinya. Warnanya masih seperti batu besar aslinya, kecuali permukaannya sudah dipoles hingga sangat halus. Dua orang berjaga di dekat pintu masuk manor. King Sui dapat melihat bahwa kedua penjaga memiliki pedang emas yang tersulam di dada mereka. Namun, kekuatan mereka tidak sebanding dengan pria tampan yang berpartisipasi dalam pemakaman Mu Klan. Laisan, siapa mereka? Pria pemberani di sisi kiri bertanya pada anak muda itu. Saudara Hui, mereka berasal dari klan Mu. Atas perintah sesepuh, saya akan membawa mereka kepadanya. Jadi mereka berasal dari Mu Klan, tolong, sesepuh menunggu di belakang. Meskipun dia tersenyum, senyum itu sangat kaku, menyebabkan King Sui juga ingin tersenyum. Pria ini bukanlah orang yang sering tersenyum tetapi upayanya untuk memaksakan senyum membuat orang merasa tidak nyaman. Setelah anak muda sebelumnya mengucapkan selamat tinggal pada King Sui, Mu Fengyang dan pria pemberani itu, dia kembali ke bawah. Pria pemberani itu memimpin King Sui dan Mu Fengyang ke bagian dalam manor. Mirip dengan tampilan dari luar, tidak banyak perubahan pada bagian dalam, hanya sedikit dipoles. Penampilan manor sangat kuno tetapi memiliki gaya yang berbeda. Tanpa mencapai halaman belakang, King Sui sudah bisa mencium aroma herbal.
King Sui dapat langsung mengidentifikasi bahwa itu adalah bau tumbuhan yang sedang mekar. Itu seharusnya juga merupakan ramuan dengan kualitas yang layak. Begitu mereka mencapai halaman belakang, yang bisa mereka lihat hanyalah area yang ditutupi oleh lautan bunga. Sekitar 100 meter dari luar berdiri seorang lelaki tua dengan pakaian biasa. "Kalian masuk, saya tidak akan masuk," ucap pria pemberani sambil menyeringai mengantar King Sui dan Mu Feng yang masuk. Keduanya masuk bersama. Ketika penatua berbalik, King Sui bisa dengan jelas melihat penampilan sesepuh. Wajah sesepuh memiliki dahi lebar dengan mata kebijaksanaan. Dagunya bulat sempurna, dengan pipi yang sedikit kurus. Dalam kombinasi dengan tipe tubuh yang panjang dan ramping, sesepuh memberikan perasaan dunia lain. Melihat King Sui dan Mu Feng Yang, tetua berjalan sambil tersenyum. "Tamu yang terhormat telah tiba, mohon maaf karena kurangnya sambutan." "Tetua, kamu terlalu baik." Feng Yang berterima kasih kepada Sekte Pedang Dewa karena telah berkunjung. Elder melirik Mu Feng Yang dan King Sui, menghela nafas sambil tertawa. "Jangan sebutkan itu. Jangan sebut lelaki tua ini realistis, tapi segala sesuatu di bumi ini terjadi dengan sebab dan alasan, bukan begitu?" ucap elder itu sambil menggelengkan kepalanya dengan ringan. Mu Feng Yang juga tersenyum, kecuali ada sedikit kepahitan pada ekspresinya. Dia sepenuhnya memahami apa yang tetua coba lakukan. Pemakaman sebelumnya tidak terjadi tanpa sebab apapun. Namun, King Sui bukan keturunan dari klan Mu. Jika King Sui menjadi anggota klan Mu, dia tidak akan ragu untuk menyerahkan kepemimpinan ke tangan King Sui. "Kamu harus menjadi King Sui, anggota dari generasi muda yang akan melampaui kita pada waktunya. Keajaiban sejati," ucap penatua setelah mengamati King Sui untuk sementara waktu. "Yang inferior ini telah melihat tetua," jawab King Sui sambil membungkuk. "Bagus, ayo masuk dan duduk," ucap elder menunjuk lurus ke depan. Tempat itu adalah rumah batu tapi berkali-kali lebih tinggi dari rumah batu biasa. Itu terlihat agak besar tapi itu bukan ukuran bangunan pavilion. Mereka bertiga berjalan menuju ke arah rumah batu. King Sui masih belum bisa sepenuhnya memahami kekuatan tetua tersebut. Selain itu, sesepuh tidak tampak pikun karena usia tua. King Sui tidak melihat kekuatan orang berdasarkan penampilan mereka melainkan oleh aura vitalitas mereka. Jika vitalitas mereka lemah, meski mereka masih muda, mereka akan seperti orang tua. Namun, jika vitalitas mereka kuat, bahkan jika mereka tua, bahkan jika mereka terlihat pikun, mereka akan hidup lama. Meski luas rumah batu itu besar, namun hanya berisi satu lantai. Setelah masuk, itu memberikan suasana nyaman. Bagian tengah ruangan itu adalah sebuah patung, tidak terlalu tinggi tapi sedikit lebih tinggi dari orang biasa. Patung itu berwarna-warni, bahkan senjata di tangannya pun berwarna-warni. Senjata itu adalah pedang panjang tipe umum. King Sui mengamati sekeliling dan menyimpulkan bahwa ini adalah lokasi kultivasi penatua tersebut. Dia tidak mengerti mengapa mereka berdua dibawa ke sini. Melirik ke kamar tidur di samping, King Sui mengira di sanalah tempat tinggal tetua. Membawa mereka ke sini adalah jenis ketulusan. Tidak ada meja atau kursi, hanya ada beberapa kasur tipis. King Sui melihat pakaian biasa sesepuh dan berpikir itu aneh. Namun, melihat bahwa sesepuh adalah pengikut agama Buddha, patung manusia hidup yang memegang senjata dengan niat membunuh tampak tidak pada tempatnya. Jika orang normal masuk, mereka akan ketakutan. Mereka bertiga duduk di futon di dalam rumah batu, di antara mereka ada meja batu setinggi 1 kaki. Di tengah meja ada kompor kecil, dengan air mendidih di atasnya, membuat suara-suara menggelegak. Dengan teko tanah liat yiksing dan cangkir teh tanah liat yiksing di atas meja. Minum teh dan berbicara tentang kehidupan sehari-hari mereka. Mu Feng Yang juga seorang senior, dalam hal licik dan licik dia tidak akan kalah berpengalaman dari sesepuh tersebut. Selain itu, dia tidak sedang berbicara sekarang, kendali diskusi ada dalam genggamannya. Meskipun dia tidak yakin kontrol seperti apa yang mereka miliki,
dia tahu bahwa Master Pedang Dewa memiliki masalah penting untuk berbicara dengan Muklan. Aku tahu bahwa kita semua tanggap, jadi aku akan langsung ke intinya, ucap penatua tersebut meletakkan cangkir tehnya dan tersenyum. Elder, apa yang ingin Anda bicarakan? Jika itu adalah sesuatu yang dapat dilakukan klanmu, kami tidak akan mengabaikannya, ucap Mu Fengyang dengan serius. Kata-kata Mu Fengyang sangat belak-belakan. Jika itu dalam kekuatan Muklan, mereka akan menyelesaikannya tanpa ragu-ragu. Tetapi jika itu adalah sesuatu di luar kekuatan Muklan, maka terserah Muklan untuk memutuskan apakah mereka akan mencobanya. Fengyang, jangan salah paham. Saya hanya ingin membentuk aliansi antara Sekte Pedang Dewa dan klanmu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kekuatan kita karena saya merasa bahwa di tahun-tahun mendatang, akan ada perubahan tak terduga di benua ilahi kemenangan timur. Sang tetua berpikir sejenak dan berkata perlahan. Mu Fengyang diam-diam berpikir, Tetua, maafkan keterus-terangan saya, ada banyak klan dan sekte di dalam kota Jun dan ibu kota benua ini yang ingin bersekutu dengan Sekte Pedang Dewa. Saya sangat menyadari kekuatan kita sendiri dan kekuatan Muklan ada di bagian paling bawah dari daftar itu, karena King Sui pasti akan pergi pada suatu saat. Ucap Mu Fengyang tidak ingin memanfaatkan situasi ini. Tetua telah mengatakan apa yang jelas ada di pikirannya, jadi Mu Fengyang juga tidak menyembunyikan apapun. Selain itu, penatua seharusnya berharap King Sui akan pergi. Mengingat bahwa hasilnya bisa diprediksi dengan benar, bersekutu dengan Muklan tampak tidak realistis. Ini yang saya tahu, King Sui adalah salah satu anak muda paling berbakat yang pernah saya lihat selama bertahun-tahun. Tidak mungkin dia akan puas dengan pengasingan di sudut benua. Di masa depan, kecerahannya akan bersinar di seluruh 9 benua, ucap sesepuh sambil tertawa. King Sui tidak pernah berpikir bahwa Elder akan memujinya dengan pujian setinggi itu, tetapi dia tetap diam. Begitu tetua mengusulkan aliansi, King Sui sudah memperkirakan itu akan berhasil. Aliansi antara Muklan dan aku, mengingat potensi Muklan, persyaratanku tidak akan berubah. Terutama sejak saya mendengar tentang pertempuran yang terjadi antara klanmu dan Sekte Penjara Langit sebelumnya. Meskipun Muklan mungkin tidak kuat sekarang, seiring berjalannya waktu, kekuatan Muklan tidak akan lemah. Jika Fengyang menerimanya, kami akan menemukan hari yang baik untuk mengadakan upacara untuk merayakan keberhasilan aliansi kami, ucap sesepuh sambil melihat ke arah Mu Fengyang. Persis yang kami butuhkan, ucap Mu Fengyang dengan senang hati. Dia tidak berterima kasih kepada penatua, karena aliansi saling menguntungkan. Ini tidak menjamin rasa syukur, jika tidak aliansi akan tidak seimbang. Elder dan Muklan adalah yang terbaik dari teman-teman saya. Jika Sekte Pedang Dewa memiliki penggunaan saya di masa depan, jangan ragu, maka saya, King Sui, tidak akan menolak untuk membantu, ucap King Sui sambil tersenyum. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.